Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurahkan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perintahnya, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, yakni menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang mudah-mudahan amalia kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan pahalanya bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir kali kita sampai di pembahasan masih hukum yang pertama ya. Hukum yang pertama yakni pembahasan tentang apakah basmalah itu salah satu ayat dari Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, al-hukmu tsani ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah. Pertanyaan tentang hukum membaca basmalah dalam sholat. Ikhtilaful fuqaha fi qiraatil basmalati fi sholati ala aqwalin adidah. Ada perselisihan di antara para ulama fikih berkenaan dengan membaca basmalah dalam sholat. Yang pertama, fadhahaba Malik rahimahullah ila man'a qiraatiha fi shalatil maktubah jahran kanat aw sirran. Yang pertama pendapatnya Imam Malik rahimahullah, beliau melarang membacanya dalam sholat fardu. Sholat fardu jahran kanat aw sirran, baik yang jahr maupun yang sir. Yang jahar apa mau? Subuh, maghrib, isya. Yang sir, zuhur dan asar. Itu sama sekali memang tidak dibaca. Ini menurut mazhab Maliki. La fi istiftahi ummil Quran, tidak di pembukaannya Ummul Quran Al-Fatihah, wala fi ghairiha minas suwar, dan tidak di yang lainnya. Maksudnya ketika membaca surat apapun juga tidak dibaca. Wa ajaza qiraatiha fin nafilah, dan membolehkan membaca basmalah itu di sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak, bahkan tidak boleh menurut mazhab Maliki. Memang nggak dibaca, bukan dibaca sir, memang nggak dibaca ya. Itu menurut mazhab Maliki. Kemudian yang kedua, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila annal musalli yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli raka'atin min ar-raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli surah fa hasan. Dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya orang yang sholat membacanya secara sir ketika membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin min ar-raka'ati shalah, setiap rakaatnya. Wa in qara'aha ma'a kulli surah fa hasan. Adapun membaca basmalah bersama setiap surat yang lain selain Al-Fatihah hukumnya hasan. Maka bagus. Nah, itu maknanya.
Di sini ada footnote-nya. Di sini undur ahkamul Quran lil Jassas wa tafsir Qurtubi wa Zadul Masir. Ini ada beberapa kitab rujukan berkenaan dengan pendapatnya Imam Abi Hanifah ini. Jadi menurut mazhab Hanafi, ya, kalau membaca basmalah dalam sholat itu disirkan. Kalau baca ketika sebelum surat itu hukumnya hasan saja. Oke, bagus. Jadi yang dianjurkan dibaca itu hanya ketika membaca basmalah Al-Fatihah. Kemudian waqala Syafi'i rahimahullah, dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaqra'uhal musalli wujuban. Orang yang sholat membaca basmalah itu hukumnya wajib. Fil jahri jahron, dalam sholat jahr hukumnya wajib ya juga jahr. Wa fis sirri sirron, dan dalam sholat yang sir juga wajib dibaca secara sir. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi bacanya kenceng kalau bacaannya kenceng, ya. Kalau sir ya dibaca sir. Wa qala Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang keempat pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yaqra'uha sirran wa la yasunnul jahra biha. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, tetap membaca, wajib membaca basmalah, tapi bacanya secara sir dan tidak disunnahkan mengeraskan bacaan basmalah. Jadi ada 4 pendapat, masing-masing mazhab itu beda, dan ini masih dalam satu kesatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui karena masing-masing memiliki dalil dan argumentasinya masing-masing. Wasababul khilaf, adapun sebab khilafnya ialah huwa ikhtilafihim fi bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli surah amla. Ya, sebab perselisihannya ya yang kemarin itu. Sebab yaitu apa? Basmalah itu dianggap bagian dari Al-Fatihah atau bukan, atau bahkan setiap surat. Itu saja di awal di situ saja sudah ikhtilaf. Dalam mazhab Maliki kan kemarin dianggapnya bukan bagian dari Fatihah, juga bukan bagian dari setiap surat. Maksudnya di awal surat. Sehingga dalam mazhab Maliki ya memang nggak dibaca dan dilarang dibaca dalam sholat fardu. Ini dalam mazhab Maliki. Nah, ini waqad taqaddama al-kalam ala dzalika fil hukmil awal. Nah, ini penjelasannya sudah nih dalam pembahasan di hukum yang pertama ya, 2 minggu yang lalu nih. Kemudian wa syai'un akhar huwa ikhtilafu ara'us salaf fi hadzal bab. Nah, ini juga sejak ulama salaf dulu persoalan ini sudah menjadi ikhtilaf. Artinya bukan perkara yang baru, Pak. Ini sudah ikhtilaf sejak lama. Di Indonesia ya, kenapa kadang masih aja mempermasalahkan bacaan basmalah dalam sholat. Lekak kerungu, sering gak sah. Karena ya itu tadi ngajinya kurang gitu ya. Atau kitab yang dibaca hanya satu pandangan, satu mazhab. Tidak kemudian melihat pada mazhab yang lain. Kalau di kita di Muhammadiyah, ya kesimpulannya adalah ini bagian dari at-tanawwu fil ibadah, ragam tata cara dalam ibadah. Lanjut dengan ke wilayah barat, misalnya ya, Jawa Tengah, kemudian Jogja, jenengan akan dapati masjid-masjid Muhammadiyah itu baca basmalahnya kenceng. Pernah nggak? Kenceng di sana, banyak, rata-rata kebanyakan kenceng. Ya, mulai sir itu di Jawa Timur, Lamongan sampai Malang ini, bahkan di Jawa Timur sebagian masih ada yang kenceng. Kenapa? Karena itu memang at-tanawwu fil ibadah, ragam tata cara ibadah yang sama-sama dibenarkan, dibanterno oleh, gak dibanterno yo oleh.
Cuman kita nggak sepakatnya hanya dengan mazhab Maliki bahwa bacaannya basmalahnya hati wojo blas. Nah, itu kita tidak seperti itu. Kita ya mirip-mirip dengan Hambali dalam hal ini dan Abu Hanifah. Dan juga Syafi'i ya sebagian yang bacanya kencang keras sejak awal. Karena memang hadis-hadisnya menjelaskan begitu. Ada hadis yang menjelaskan aku sholat di belakang Nabi. Nabi memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya itu kemudian ya nggak dibaca memang basmalahnya, berarti kesimpulannya. Ada yang menyimpulkan, oh basmalahnya dibaca tapi sir. Ini dalam riwayat Imam Baihaqi, itu basmalahnya sir, ya, bukan nggak dibaca katanya gitu. Jadi seperti itu ya. Itu perselisihan di antara ulama berkenaan dengan basmalah. Wa qala Ibnul Jauzi fi Zadul Masir, dalam kitab Zadul Masir Ibnul Jauzi berkata, wa qad ikhtalafa ulama alal basmalati min al-Fatihati amla. Para ulama memang sudah berselisih pendapat berkenaan dengan basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Fihi an Ahmad riwayatani. Ya. Di dalamnya ini menurut Imam Ahmad ada dua riwayat. Fa amma man qala innaha minal Fatihah, maka barang siapa yang meyakini basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, fa innahu yujabu qiraatiha fi shalah, maka wajib bagi dia membacanya dalam sholat. Kalau yang menganggap basmalah itu bagian dari Fatihah, maka wajib dibaca karena membaca Fatihah rukun sholat. Idza qala wujubil Fatihah, ini kalau mengatakan baca Fatihah itu wajib. Wa amma man lam yaraha minal Fatihati fa innahu yaqulu qiraatiha fi sholati sunnah. Ini dalam mazhab Hambali ya. Adapun yang memandang dia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka membacanya dalam sholat itu hukumnya sunnah, baca basmalahnya itu. Ada Malikan, selain pendapatnya Imam Malik yang mengatakan memang nggak boleh membaca Al-Fatihah. Fa innahu la yastahibu qiraatiha fi shalah. Ya, Imam Malik tidak menganjurkan membaca basmalah di dalam sholat. Wa ikhtalafu fil jahri biha fi sholati fima yajharu bih. Ya. Marukila jama'atun an Ahmad annahu la yusinnul jahra biha. Juga perselisihan berkenaan dibaca jahar atau sirnya basmalah itu. Ya. Pengikut madhab Ahmad bin Hambali annahu la yusinnul jahra biha. Tidak disunnahkan menjaharkan. Berarti di pelan-pelankan, disirkan. Wa huwa qaulu Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa madhhabus Tsauri wa Malik wa Abi Hanifah. Ini kata mazhab Hambali, ini yang meyakini seperti itu, baca basmalahnya tidak dikeraskan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk sahabat Ibnu Mas'ud dan mazhab Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri. Kemudian wa Malik sebagian ya, wa Abi Hanifah dan Abu Hanifah. Memang rata-rata ya kebanyakan membacanya itu ya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalau Malik meyakini memang nggak dibaca, yang lain meyakini dibaca tapi sir. Itu saja perbedaannya. Ya, itulah hukum yang kedua ya. Membaca basmalah dalam sholat seperti apa jadi jangan kaget bangke jenengan misalnya terbiasa sir terus diimami wong sing jahar, wong kemauan terbiasa jahar terus diimami oleh yang sir, atau bahkan jenengan moroten wilayah Maroko dan sebagian Madinah yang masih bermazhab Maliki bahkan nggak dibaca. Kemudian al-hukmu salis, sekarang masuk ke hukum yang ketiga. Hal tajibu qiraatil Fatihah fi shalah. Sekarang Al-Fatihahnya secara keseluruhan. Apakah membaca Al-Fatihah itu wajib dalam sholat? Ikhtilaful fuqaha fi hukmi qiraati Fatihatil kitab fi sholati ala madhhabain. Ada dua pendapat
Ya, para ulama berselisih pendapat, ya, fokusnya pada dua pendapat saja. Yang pertama mazhabul jumhur, mazhab jumhur ulama. Jumhur itu maksudnya sudah ulama mayoritas. Ya, misalnya dari 4 mazhab, satu mengatakan tidak wajib, yang 3 wajib, berarti yang 3 ini jumhur, gitulah kira-kira. Yang satu tidak. Seperti ini. Jumhur, siapa yang dimaksud jumhur di sini? Maliki wa Syafi'i wa Ahmad. Berarti selain siapa? Imam Abu Hanifah. Anna qira'atil Fatihat, anna qira'atul Fatihat di syartun li sihhati shalah. Membaca Fatihah itu syarat sahnya salat. Artinya rukun, ya. Jadi harus dibaca. Faman tarakaha ma'al qudrah 'alaiha, barang siapa yang secara sadar dia meninggalkannya, lam tasihha salatahu, maka tidak sah salatnya. Maka wajib dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini wajib di setiap rakaatnya imam maupun makmum membaca Al-Fatihah. Ya, kalau nggak baca nggak sah. Karena membaca Al-Fatihah rukun sholat yang nggak boleh ditinggal. Ini menurut Maliki, Syafi'i, Hambali. Wa madhabus Tsawri wa Abi Hanifah, dan mazhabnya Imam Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, anna sholata tujzi biduni Fatihatil Kitab. Sholat sah tanpa membaca Fatihatul Kitab. Ma'al isa'a wala tabtilu sholatahu. Dan tidak batal sholatnya. Balil wajib mutlaqul qira'ah wa aqallahu salasu ayatin qisarin. Tapi wajib mutlak, secara mutlak membaca Al-Quran minimal 3 ayat yang pendek. Atau ayatin tawilatin, atau ayat yang panjang. Atau 1 ayat tapi ayat yang panjang. Ya, jadi kalau surat pendek, ayat-ayat pendek minimal 3 ayat. Kalau panjang ya 1 ayat sudah sah. Pokoknya baca bacaan Quran. Adillatul jumhur. Ya, sekarang kita baca dalilnya jumhur ulama. Istadallul jumhur ala wujubi qiraatil Fatihah bima yali. Yang pertama, hadis Ubadah bin Samit. Ada hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, wa qaulu alaihi salatu wassalam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sanian, yang kedua, ya, itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu la di situ maknanya penafian, ya, bukan larangan. Sehingga kalau penafian maknanya itu tidak sempurna, tidak sampai batal sebenarnya begitu. Tapi maknanya tidak sempurna sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, hadis Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fa hiya khidaj ghairu tamam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat tapi tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, ummil kitab, ya, maka fa hiya khidaj, maka cacat salatnya, ghairu tamam, tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, amarona an naqra'a bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Kami diperintah agar membaca Al-Fatihah dan apa yang kita hafal dari surat yang lain. Qalu, mereka mengatakan, sinten ulama jumhur, fa hadhil athar kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihati fi shalah. Hadis-hadis yang tadi disebutkan itu semuanya menunjukkan wajibnya membaca Fatihah dalam sholat. Fa inna qauluhu sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab yadullu ala nafis sihah. Ya, adapun hadis tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini menurut jumhur, ya, menunjukkan ketidaksahan. Ya, bukan ketidaksempurnaan aja, tapi memang tidak sah maknanya. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah fa hiya khidaj, sampai Kanjeng Nabi dawuhnya 3 kali fa hiya khidaj. Ini menunjukkan yadullu ala naqsi wal fasad. Ini menunjukkan kurangnya salat itu dan rusaknya salat itu tanpa Al-Fatihah.
Fawajib an takuna qiraatul Fatihah syarton li sihhatis shalah. Maka wajiblah kedudukan Al-Fatihah itu menjadi syarat sahnya sholat. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur yang dimaksud dalam mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Imam Abu Hanifah dalilnya bagaimana? Yang mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah. Istadalla Tsauri wa fuqaha'ul Hanafiyah ala sihhatis sholati bi ghairi qiraatil Fatihah bi adillatin minal kitab was sunnah. Ya, mazhabnya Imam As-Tsauri dan para fuqaha Hanafiyah berkenaan dengan sahnya sholat tanpa Al-Fatihah itu dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an bahkan dalilnya yaitu amal kitab fa qauluhu ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Muzammil, ya, di situ memang berkenaan dengan sholat. Diperintahkannya oleh Allah apa yang dibaca? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah, apa yang sudah kamu hafal dari Al-Qur'an. Bukan dari Al-Fatihah, tapi Al-Qur'an semuanya. Qalu fa hadza yadullu anna al-wajib ay yaqra'a ay syai'in tayassara minal Qur'an. Mereka mengatakan, jadi yang wajib itu atas perintah Allah di sini yaitu apa sesuatu yang kita mudah dari Al-Qur'an. Li'anal ayat waradat fil qiraati fi sholati bidalil qaulu ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna minas sulusayil lail. Nah ini. Karena ayatnya itu jelas, itu berkenaan dengan sholat. Terkait dengan bacaan sholat. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui sesungguhnya engkau berdiri, ya, di sepertiga malam. Ila qaulihi sampai firman-Nya, maka apa yang diperintah oleh Allah? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Walam tahtalafil ummah anna dzalika fi sya'ni shalah. Dan ini tidak ada perselisihan antara kaum muslimin. Ayat itu memang berkenaan dengan salat. Fil laili, khususnya di waktu malam. Wa dzalika umumi indina fi sholatil lail wa ghairiha minan nawafil wal faraid li umumil lafzi. Ya, maka ini juga menuju pada keumuman menurut kami, yaitu umum di sholat malam maupun yang lainnya, termasuk sholat sunnah dan sholat fardu, karena keumuman lafadznya ini berkenaan dengan sholat. Jadi ini dalil Qur'annya, memang kita diperintahkan dalam sholat itu membaca apa yang mudah bagi kita dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa ammas sunnah, adapun dalil dari sunnah, famaru ya Nabi Hurairah anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla. Ada riwayat dari Abi Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki di masa Rasulullah masuk ke dalam masjid lalu sholat. Summa ja'a fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam farada alaihi salam. Lalu kemudian datang lalu uluk salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab salamnya wa qala. Kemudian Nabi bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik nono salatmu karena awakmu burung sholat, kata Nabi. Fasolli sumaja fa amarahu birruju. Kemudian sholat dia. Tapi kemudian datang ke Nabi lagi sama Nabi, sholat meneh. Awakmu kurang sholat. Hatta fa'ala dzalika thalatha marrat, sampai dia ulang 3 kali sholatnya. Faqala, lalu kemudian dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ahsanu ghairi." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku yaitu sudah yang terbaik yang bisa bukan, katanya. Ya, faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Yang pertama, kata Nabi, kalau kamu sholat, yang pertama harus dilakukan itu sempurnakan dulu wudunya. Kemudian summastaqbalal qiblah fakabbir. Kemudian menghadap ke kiblat lalu takbir. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah dari apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Diajarin tuh. Lalu kemudian ruku sampai tumanina. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku sampai jejak berdirinya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujud sampai tumanina sujudmu. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan. Duduk di antara dua sujud sampai sempurna duduknya, tenang. Tumanina. Summasjud hatta tatma'inna
sajidan, sujud sampai tumaknina, sumarfa hatta tastawiya qa'iman, lalu kemudian berdiri sampai jejak kembali, ya berdiri. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukanlah seperti itu dalam setiap rakaat salatmu. Qalu, mereka mengatakan mazhab Hanafi tadi, fa hadis Abi Hurairah fi ta'limir rajul salatahu yadullu ala tahyir. Ya, pengajaran Rasulullah terhadap seorang laki-laki yang sholat tadi itu menunjukkan pilihan. Pilihan apa? Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Nabi ngajarinnya baca Al-Quran yang kamu hafal. Wa ya madhabuna ilaihi wa ma dallat alaihi al-ayatil karimah min jawazi qira'ati ayyi syai'in minal Quran. Nah ini. Dan kami menguatkan pendapat yang ini. Dan apa yang ditunjukkan di dalam ayat yang mulia berkenaan dengan membaca apa yang mudah dari Quran. Wa amma hadis Ubadah bin Somit, adapun hadisnya Ubadah bin Somit tadi, yang mana hadisnya Ubadah bin Somit? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, hadis yang niku. Ya, ini menurut mazhab Hanafi, faqad hamaluhu ala nafyil kamal. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan, bukan tidak sah. La ala nafil haqiqah, ya, jadi tidak menafikan hakikatnya. Wa maknahu, adapun maknanya apa? Indahu, menurut mereka, la sholatan kamilatan, bukan la tasihha sholatan. Jadi begitu. Jadi la sholata liman lam yaqra itu maknanya bukan tidak boleh sholat tanpa Al-Fatihah, tapi tidak sempurna sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak sempurna itu bukan tidak sah, bukan hak sito gitu ya, tapi tetap diakui sebagai sholat yang sah, hanya tidak sempurna. Walidzalika qalu tasihu sholat ma'al karohiyah. Nah ini, karena itulah mereka berpendapat sholat tetap sah, tapi makruh leka moco Fatihah. Wa qalu hadzal hadis yashubu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salatul lijaril masjid illa fil masjid. Ini sama seperti sabda Nabi berkenaan dengan sholatnya tetangga masjid ini. La salata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali ya di masjid. Mosok terus kita anggap maksudnya apa? Tidak sempurna sholatnya tetangga masjid yang dilakukan di rumah, karena Nabi mengatakan tonggoni masjid ya sholati kutu di masjid, bukan berarti kemudian le sholat nang omah gak sah. Paham maksudnya ya? Sama seperti itu. Nah ini menurut mazhab Abu Hanifah. Wa amma hadis Abi Hurairah, adapun fahiyah hidaj sampai 3 kali tadi itu kata Nabi cacat sholatnya. Faqalu fihi ma yadullu lana li annal khidaj naqisah. Nah ini, khidaj itu maknanya berkurang, artinya tidak sempurna sama. Wa hadza yadullu ala jawaziha ma'an niqsan. Nah ini ma'an naqsan. Ya, menunjukkan bolehnya sholat tapi kurang sholatnya. Kurang apa? Ya kurang sempurna kalau nggak baca Al-Fatihah. Nah itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bahkan di sini ada yang sebenarnya tidak disebutkan, ya, hadhil khulasu adilatul fariqain. Ini saya kira ini rangkuman antara dua pendapat. Dan seterusnya ya. Kalau kita kemudian nggak ngaji ini aja, ya misalnya ngaji hadis di kitab Bulughul Maram, nanti kita akan dapati bahkan 3. Ya, kalau saya berkesimpulan begini, ini sebenarnya ya, hukum itu berlaku kepada kondisi orangnya sendiri. Maksudnya pripun? Ada hadis, ya, Nabi mengajarkan sholat kepada orang sing baru masuk Islam dan tidak hafal sama sekali dari ayat Quran apapun, bahkan Al-Fatihah gak hafal, surat apapun gak hafal. Ya apa aku lek sholat? Tanya ke Nabi. Dijawab oleh Nabi apa? Maka bacalah takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Itu yang suruh dibaca.
lek gak apal opo. Ya, sambil dia belajar, setelah kemudian hafal, ya minimal Al-Fatihah. Ada juga orang, ya ketika awal masuk Islam itu, yang justru dihafal pertama kulhu. Ada nggak kira-kira? Bisa jadi ada. Atau trikul, bukan Al-Fatihah. Maka ketika kondisinya seperti itu, Al-Fatihah turun hafal, justru yang dihafal kulhu, atau bahkan mungkin inna atau ina, karena pendek, ya maka dalam sholatnya, baca itu sementara yang dia hafal. Tapi ketika sudah hafal Al-Fatihah seperti kita semua sekarang ini, ya maka kita ambil yang paling sempurna, yaitu membaca Al-Fatihah ya juga dengan suratnya. Gitu. Nah. Ya, tapi secara hukum fikih ini tadi, kalau kita meyakini ya, bacaan Al-Fatihah itu wajib, maka nggak baca menjadi batalnya sholat. Tapi kalau kita nggak meyakini, ya seperti dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya, maka bacaan Al-Fatihah itu bisa digantikan dengan bacaan yang lain. Tapi makruh, nggak sempurna sholatnya tanpa Al-Fatihah. Tapi tetap sah. Nah ini hukum yang paling ringan. Nah kira-kira begitu. Dan Islam itu senantiasa ya sesuai dengan kondisi pemeluknya. Ketika dia baru belajar belum hafal Al-Fatihah tapi wis hafal inna atau ina, ya wis iku sing diajarkan untuk nanti ketika sholat yaitu yang Anda baca sampai jenengan hafal Al-Fatihah, begitu ajarannya. Oke. Nah ini tinggal satu. Al-hukmur rabi. Hal yaqra'ul makmum khalfal imam. Apakah makmum itu membaca di belakang imam? Lihat mriki pripun? Teman jenengan semua gimana? Anda baca? Iya, baca. Al-Fatihah? Iya. Enggak baca? Ikut sinten jenengan? Hah? Ikut imam. Jangan-jangan ikut jari ini jenengan. Gawat lah yang ngatain itu. Ya, kita selama wis puluhan tahun sholat ini malah gak ngerti dasarnya. Karena ini sholat ibadah yang kita lakukan setiap hari, penghambaan kepada Allah. Ya kita mestinya tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Sekarang kita bacakan lagi ngaten nggih supaya sing gak moco misalnya, oh supaya aku melo iki gitu. Sing moco aku melo iki. Nah. Oke, ittafaqul ulama ala annal ma'mum idza adrakal imam raki'an fa innahu yahmilu anhul qiraah. Para ulama sepakat kalau makmum itu mendapati imam wis ruku, kan memang harus langsung ruku. Maka bagi makmum yang seperti itu, dia sudah dianggap sudah membaca, sudah diwakilkan sama imam. Li ijma'ihim ala sukutil qira'ah anhu birku'il imam. Nah ini, karena ijma' para sahabat, para ulama, ijma' memang tidak baca ketika kita datang kondisi imam sudah ruku, ya langsung takbir ikut gerakan imam. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Tapi kalau makmum itu sejak awal takbir bersama imam, apakah makmum itu harus baca atau cukup mendengarkan saja bacaan imam? Nah ini ikhtilaful ulama fi dzalika ala aqwal. Ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, fadzhab Syafi'i wa Ahmad. Madhab Syafi'i dan Hambali ila wujubi qira'atil Fatihati khalfal imam sawa'un kanati shalat sirriyah am jahriyah. Di belakang imam, madhab Syafi'i Syafi'i Hambali itu wajib tetap baca Al-Fatihah baik imamnya itu jahar maupun sirri. Madhab Syafi'i Hambali. Kemudian yang kedua, wa dhahaba Malik ila anna sholata idza kanat sirriyah. Kalau madhab Maliki,
Kalau sholatnya sir, maka apa? Qara'a khalfal imam. Makmumnya baca. Wala yaqra fil jahriyah, tapi tidak baca ketika jahar. Maka misalnya sholat zuhur, makmum baca semua setiap rakaat 4 rakaat. Sholat asar juga demikian. Sholat maghrib 2 rakaat pertama dengarkan saja imam, rakaat terakhir yang sir makmum wajib baca. Ini mazhab sudah Maliki. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra khalfal imam la fi sirriyah wala fil jahriyah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, makmum iku rasah maca salat jahar maupun salat sir, wis pasrah pongkoan nang imam. Itu mazhabnya sinten? Abi Hanifah. Jadi niku aku ikut yang mana, Pak? Ikut imam. Lah imam banter kita baca berarti Maliki niku aku ya, itu mazhabnya Imam Malik. Jadi kalau imamnya menang, jangan baca, kita baca. Kalau imamnya baca, makmum nggak usah baca, cukup dengarkan. Ini mazhab Maliki. Nah, fa inna lafdhu aman yashmilul imam wal makmum. Oh, dalil dulu ya. Istadalla Syafi'i wal Hanabilah bil hadisil muqaddam wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mazhab Syafi'i dan Hambali tadi yang makmum tetap baca Al-Fatihah meskipun jahar dan sirri, yaitu hadis yang sama, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menurut mazhab Syafi'i Hambali, dalilnya umum bagi siapa saja yang sholat, tidak peduli dia imam maupun makmum, asalkan dia sholat harus baca Al-Fatihah, karena kata Nabi tidak sempurna sholat seorang yang nggak baca Al-Fatihah. Kemudian wastadallal Imam Malik berpendapat ala qiraatil Fatihah idza kanatis sholatis sirriyah bil hadisil madhkur. Kalau sholatnya sir, maka hadis yang tadi barusan la sholat liman lam yaqra Fatihatil Kitab itu berlaku bagi makmum. Wa man aminal qiraah khalfal imam idza kanat sholat jahriyah liqauli ta'ala. Kalau membaca itu dilarang, nggak boleh baca di belakang imam ketika sholatnya jahar, itu berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika baca Al-Qur'an itu dibacakan, dengarkanlah oleh kalian. Wa ansitu, dan diamlah. Diam. Memang perintahnya diam. La'allakum turhamun. Supaya kalian mendapat rahmat. Ya, sehingga dalam mazhab Maliki, kalau imamnya jahar, kita cukup dengar. Tapi kalau imamnya sir, kita baca Al-Fatihah. Waqad nuqila al-Qurtubi 'anil Imam Malik annahu la yaqra fil jahriyah bi syai'in minal Qur'an khalfal imam wa amma fis sirriyah fa yaqra bi Fatihatil Kitab fa in taraka qira'atuha faqad asa'a wa la syai'a alaihi. Nah, ini yang diambil dari pendapatnya Imam Malik menurut Imam Qurtubi, ini salah satu ulama mazhab Maliki ya, bahwa kalau sholat jahar maka di belakang imam cukup dengar, dan kalau sholat sir di belakang imam hanya baca Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah, Pak. Memang bacaan makmum itu cuma Al-Fatihah. Paham ya? Hanya dalam pendapatnya Ibnu Taimiyah yang membolehkan, misalnya kita sudah baca Fatihah, imamnya gak ruku-ruku, simbangan ngenteni meneng tok, boleh baca surat yang lain. Ini menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah, bukan empat mazhab. Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Ya, tapi tidak ditemukan dalam mazhab Hambali begitu itu. Cuma Al-Fatihah saja bacaan makmum itu. Tapi ikut Imam Ibnu Taimiyah enggak monggo. Enggak ada dalilnya itu. Enggak ada dalilnya. Karena bacaan makmum dan bacaan yang dianjurkan hanya Al-Fatihah. Wa amma al-Imam Abu Hanifah faqad mana'a min al-qira'ah khalfal imam mutlaqan amalan bil ayatil karimah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ya, makmum nggak baca sama sekali di belakang imam itu secara mutlak ikut ayat dalam Al-Quran Al-A'raf 204 tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Ketika Al-Quran sudah dibacakan atau dibacakan Al-Quran,
maka hendaknya mendengarkan saja. Mangkana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraatun. Nah ini, kalau dia sholat bersama imam, maka dia sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam qiraatul makmum. Ada hadis memang mengatakan begitu. Bacaan imam itu juga bacaan makmum. Wa istadullu aidan bima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna maju'ilal imam liyutamma bih. Ada hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil dalam mazhab Abu Hanifah ini, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Ketika dia bertakbir, ikuti takbirnya, ketika membaca diamlah. Itu Ar-Raja Abdul Hamid an Jabir, dari sahabat Jabir. Nah itu, jadi ada berapa pendapat tadi? 3 pendapat. Syafi'i, Hambali sama, bahwa makmum baik sholat jahar maupun sir tetap wajib baca Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan di kitab yang lain Nabi pernah menegur. Saya baca syarahnya itu di sholat subuh kejadiannya. Jadi Nabi dengar di belakang itu was gitu ya. Nah, ini menunjukkan kauleh sebenarnya baca kenceng di belakang imam itu ganggu imam. Sampai kemudian setelah salam Nabi itu balik badan langsung tanya, ataqra'una syai'an khalfa imamikum? Kalian baca apa di belakang imam kalian ini? Kamu baca sesuatu ya di belakang imam kalian? Semua para sahabat mengangguk. Nah, mengangguk gitu, ya baca. Kata Nabi apa? La taf'alu dzalika, jangan kalian ulangi lagi. Illa bi fatihatil kitab, kecuali Fatihah saja yang kamu baca, kata Nabi. Oke. Nah, sehingga di sini makanya kalau dalam hal ini antara kita Muhammadiyah dan NU misalnya sama. Makmum itu wajib baca Al-Fatihah. Sama seperti mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Yaitu kalau 4 rakaat ya berarti 4 rakaat 4 kali baca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Adapun caranya itu ada 3. Yang pertama, ketika bersama dengan imam, maka apa? Yang pertama bisa bergantian dengan imam. Ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, di belakang makmum alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai. Cara yang kedua, imam memberikan space waktu setelah waladdallin amin. Imam diam. Memberikan space waktu bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Kira-kira makmum selesai baca Al-Fatihah, baru imam melanjutkan dengan surat. Nah, yang ketiga, asalkan masih memungkinkan untuk baca Al-Fatihah. Ketika kita nyampe datang, kok imam masih baca surat, ya wes kita baca Al-Fatihah, normal saja. Tapi ketika kemudian imam ruku, kita belum selesai Al-Fatihahnya, lebih harus mana? Ikut ruku. Nggak harus sampai selesai. Paham ya? Nah, itu tata caranya ketika kita sebagai imam, sebagai makmum di belakang imam, ya, membaca Al-Fatihah. Kalau kita datang imam wis ruku, ya itu memang sepakat, semua ulama sepakat. Makmum gak kudu moco, langsung ikut gerakan imam dan dihitung dapat 1 rakaat asalkan mendapatkan tumakninahnya ruku. Karena ada hadisnya secara khusus berkenaan dengan itu, dan para ulama semuanya saya kira dapat hadis itu sehingga tidak ada perselisihan. Paham ya? Ya, tapi ketika bareng sama imam, nah ini yang ada perselisihan. Apakah di belakang imam ini makmum baca atau tidak? Ya. Baik, saya kira itu, dan itu bagian terakhir dari pembahasan hukum berkenaan dengan Al-Fatihah. Ini ada hikmatut tasyri', hikmah disyariatkannya berkenaan dengan Al-Fatihah itu apa? Itu panjang deh. Baik, saya kira itu mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Barangkali ada yang didiskusikan. Ya, apakah itu berlaku ke sholat 5 waktu? Nah, yang mau itu ketika sholat maghrib, itu imam disunahkan membaca ayat-ayat pendek. Nah, apa itu bacaan ayat pendek
pendek itu harus terdiri dari juz amma atau boleh di luar juz amma dengan potongan ayat seperti ayat-ayat militan, cuma ayat atau satu ayat. Oke. Baik, yang pertama dalil tadi ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Ini umum. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah tadi, ini di dalam sholat iya, di luar sholat juga iya. Jadi makanya kalau sholat menang, opo meneh di luar sholat. Ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, gak boleh rame, gak boleh omong dewe, kudu dirungok. Ini berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Menurut mazhab Abu Hanifah, termasuk di sini karena keumuman ayatnya, ya, ini berlaku bagi sholat sunnah maupun sholat maktubah, sholat fardu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ya, sholat maghrib misalnya, sunnahnya baca surat-surat pendek atau ayat-ayat pendek. Ya, itu sunnah fi'li. Sunnah fi'li. Kalau Nabi mencontohkan sholat 5 waktu itu, ya, zuhur dengan asar itu lebih panjang zuhur, asar lebih pendek sedikit. Kemudian maghrib dengan isya itu maghrib lebih pendek, isya lebih panjang. Kemudian subuh itu sholat bacaannya panjang. Itu amaliyahnya Nabi seperti itu secara umum. Lalu kemudian prakteknya bagaimana? Ya wis terserah kita. Pokoknya prinsipnya sholat maghrib itu pendek, harus lebih pendek daripada sholat isyanya. Terus sampai maghrib mau coret tuh, isyanya mekulbu. Ini secara hukum sah, tapi nggak sesuai sunnah. Sunnahnya maghrib itu lebih pendek dari dari subuh. Dari isya panjang tapi lebih pendek dari subuh. Nonton. Zuhur dan asar, zuhurnya lebih panjang, asarnya lebih pendek bacaannya. Maghrib dan isya, maghribnya lebih pendek, isyanya lebih panjang bacaannya. Subuh paling panjang sendiri. Begitu kesimpulan dari sunnah ketika kita sholat. Adapun bacaannya apa, terus tolak ukur panjang pendek itu berapa ayat, itu wis wilayahnya masing-masing. Ada yang anggap sabihis itu panjang. Padahal kata Nabi, sahabat ketika diseneni, mau mulai ojo panjang-panjang. Karena makmum itu ada yang punya hajat, ada yang sakit dan seterusnya. Ojo towo-towo. Lek moco iku sabihis sae. Berarti sabihis towo napa pendek? Pendek. Terus Kanjeng Nabi pendek nih. Tapi kan menurut kita wis lumayan nih towo nggih. Sing pendek tenan iku ya inna atau ina. Kulku ya. Ya tentu saja mengikuti kebiasaannya di masing-masing. Karena bacaan pendek itu gak tahu ditegur, gak ada teguran Nabi terkait bacaan pendek. Yang ada teguran Nabi kejauhan. Yang ada. Sampai Sayyidina Mu'ad itu dilaporkan oleh penduduk Yaman. Bukan ngirim surat, dia datang, ya Rasulullah, utusanin jenengan iku lho. Lek ngimami ka ukur-ukur. Nah, kira-kira gitu. Dipanggil, ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Sampai berulang-ulang itu Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu mau bikin fitnah ya Mu'ad. Kamu yang mau bikin fitnah ya Mu'ad. Kenapa? Kedawan lek awakmu ngimami iku. Kenapa? Karena ketika di wilayah Yaman itu sudah masyarakatnya itu masyarakat yang multikultur. Beda dengan di Madinah. Mungkin kalau di Madinah panjang, ya karena memang tidak ada, memang apa ya wes tidak ada keterburu-buruan untuk kesana kemari. Tapi ketika di Yaman, ono sing celak dagang, ono sing ninggal apa kendaraannya di sana atau hewan ternaknya di situ pas sholat itu. Makanya imam itu ya sing bijaksana. Ya, bijaksana itu ya wes tengah khairul umur awsatuha kata Nabi. Sebaik-baik sesuatu itu yang tengah ya, gak terlalu pendek ya gak terlalu panjang ya. Kalau subuh ya sekali-kali panjang, memang sunnahnya panjang ya. Kalau Nabi itu ngimamin subuh itu
Dari awal takbir para sahabat itu gak kenal satu sama lain kanan kiwo, karena memang waktu itu belum ada lampu gelap. Ya, salam itu para sahabat lagi ngeh kiwo tengene sinten padang wisan. Artinya apa? Panjang bacaan subuh itu sampai dari awal waktu yang gelap sampai terang. Oke. Jadi gini, kayak ngono. Wah. Ya, kita ikut prinsipnya saja. Makanya saya katakan sunnahnya itu prinsipnya kalau mengikuti Nabi, zuhur dan asar itu lebih pendek zuhurnya, maghrib dan isya itu lebih pendek maghribnya, isyanya lebih panjang, subuh panjang, harus lebih panjang daripada yang lain 4 sholat ini. Watan itu prinsipnya itu sudah mengikuti sunnah. Kriteria panjangnya berapa? Yes, masing-masing tempat. Katakan ya. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sambung ya? Oke, terakhir. Sambung. Imam makmum. Imam itu pakai alat bacaannya antara makmumnya itu kalau kontak. Misalnya imam buka kiri, lantas makmumnya itu belum selesai bacaan. Ju'ilal imam, hadis tadi ya, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau makmum mengikuti hawa nafsunya sendiri dengan bacaannya sendiri, masing-masing makmum itu beda. Maka gak akan jadi harmoni sholat jamaahnya. Gak ketok koyok wong sholat jamaah, koyok dewe-dewe sholat timalian. Maka ketika makmum itu bacaannya belum selesai, bahkan Al-Fatihah yang rukun sekalipun itu belum selesai, wajib hukumnya ngikuti imam. Yang banyak itu yang kalau saya perhatikan itu justru di akhir, misalnya tahiyat akhir Pak, atau tahiyat awal monggo. Tahiyat awal itu sunnah hukumnya, tahiyat akhir itu yang wajib. Tapi bacaan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu sunnah. Ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, jenengan belum selesai doanya, ya wajib hukumnya ikut assalamualaikum. Gak boleh terus nih doane terus rumangsa gurung mari aku lain donga wis salam. Dan jenengan salat dhewe lek pakai donga dhewe coba-coba jenengan ikut makmum kok ikut imam kok ya berarti harus ngikuti imam. Kalau seperti itu terus Pak, ya nanti gak harmoni, gak jadi disebut jamaah. Sujud ruku. Ya jenengan rumangsa gurung mari lek maca imam wis sami Allah. Jadi gini Pak. Ya, ada bacaan yang merupakan rukun, ada bacaan yang merupakan sunnah. Dalam sholat. Kalau dalam sholat berjamaah, bacaan yang rukun sekalipun, ketika kemudian ya imam itu sudah bergerak ke pergerakan selanjutnya, makmum wajib ikut imamnya. Ini lebih wajib daripada kita meneruskan bacaan kita. Yang rukun saja, apalagi yang cuma sunnah. Nah, rata-rata bacaan sholat itu selain Al-Fatihah ada 5 Pak yang rukun, yaitu takbiratul ihram kita wajib ucapkan. Kemudian yang kedua Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga at-tahiyat. Kemudian yang keempat sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu saja. Kemudian yang terakhir salam ke kanan. Ini yang wajib, yang rukun harus kita lafadzkan dalam sholat. Selain 5 yang ini hukumnya sunnah. Ketika sunnah ini kita belum selesai, imam wis bergerak, wajiban ikut imami timbang lanjutno sunnah. Paham ya? Jadi seperti itu. Sehingga sholat berjamaah itu ya wis sempurna sebagai sholat berjamaah. Apalagi cuma bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan sunnah setelah tahiyat misalnya. Nah itu ya harus mengikuti imamnya. Wallahu a'lam. Yang lain, tambah. Kalau imamnya itu copot sekali bagaimana? Karena imam itu kan sujud itu kan, itu kan nggak sampai istiqomah. Main nudul. Main nudul. Apakah itu bukan itu tidak?
Saya pernah sampaikan itu sepanjang masih kategori tumak ninah. Kata para ulama minimal ya kategori tumak ninah itu sepanjang mengucapkan subhanallah. Sepanjang masih ono antenge meskipun sepanjang subhanallah, nah itu diikuti. Ikuti Pak. Dan kita memang nggak harus baca. Yang wajib ketika rukuk sujud itu bukan bacanya, tumak ninahnya yang wajib. Jangan rukuk anteng, kamu coba posah. Karena bacaan rukuk sujud itu sunnah. Oke? Mantap. Wallahu a'lam. Terakhir. Itu yang bijaksana dalam imam. Tadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang masalah memberi jeda kepada imam kesempatan untuk berkata-kata. Nanti imam yang bijaksana. Apakah setiap sholat kita menjadi imam kita memberikan jeda? Ataukah mereka itu ada dua pendapat, ada dua makmum yang ikut jeda dalam baca Al-Fatihah. Ada yang mengikuti imam membaca Alhamdulillah juga sebelahnya seperti yang mana di antara dua ini yang paling cocok untuk menjadi imam? Itu gimana? Apakah kita memberi kesempatan itu? Kalau tadi kalau umumnya di kita itu yang makmum itu ngikutin imam bareng ketika alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kebanyakan di kita itu nggak memberi jeda, kebanyakan di kita ya. Ya. Yang banyak memberikan jeda itu di masjid-masjid jamek biasanya. Di teman-teman kita Nahdiyin itu memberikan jeda. Berarti memang yang mereka ajarkan begitu, bacaan Al-Fatihah itu setelah imam selesai membaca. Ini dalam keyakinan mereka. Tapi kalau di kita itu ada 3 cara itu tadi. Boleh. 3 cara. Yang pertama itu, yang kedua memberikan jeda, yang ketiga pokoknya masih memungkinkan untuk kita baca Al-Fatihah. Nah, misalnya imam wis maca surat dan tinggal bentar lagi, tetap kita baca Al-Fatihah. Misalnya Syekh Ar-Rahmanir Rahim, lah kok imam rukuk, ya sudah kita ikut rukuk. Minimal 3 ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Karena minimal paling pendeknya surat dalam Al-Qur'an itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Atau bahkan ya itu tadi ketika kita mendapati imam rukuk, ya wis gak maca sama sekali, langsung takbir rukuk. Oke. Kalau yang bijak yang mana? Ya ikut atau bikin kesepakatan. Bikin kesepakatan dengan jamaah. Pripun nomor iki gitu. Ada jeda apa langsung ikut setelah imam. Oh enggak pun enaknya pripun gitu. Tapi kalau bersama orang yang umum gitu ya, tiba-tiba kita misalnya ditunjuk imam di perjalanan misalnya, makmum kita kan kita nggak tahu. Ya sebaiknya memberikan jeda, karena umumnya juga ada yang seperti itu. Kata wallahu a'lam. Jadi kan katakan bahwa sholat itu keselarasan kompak. Kenapa kita ada saudara kita itu yang ketiga imam itu ayat akhir dalam duduk itu ada duduknya juga seperti imam. Ya. Itu gimana? Yes. Nah ini memang ikhtilaf itu Pak sebenarnya. Yang dalam madhab Hambali itu ada 2 cara itu, tawarruk sekaligus iftiros. Tapi kita tahiyat akhir ya tahiyat akhir. Dan ini juga ada perselisihan, misalnya kita kurang 1, imam tahiyat akhir, kita berikut. Dalam duduk itu, kalau katanya imam dalam hadis itu harus diikuti. Kemudian dalam duduk tahiyat akhir kita biasa seperti ini. Tapi mereka seperti ini. Tahiyat akhir itu, pertama 2 rakaat, sholat dan 2 rakaat. Terus lain dengan sholatnya kurang. Gimana maksudnya? Kalau dengan sholatnya kurang, masbuk, Ikut imam. ikut imam tahiyat akhir juga. Ya. Tapi nanti berdiri. Ya. Itu gimana?
Oke. Kalau di situ saya agak berbeda nih dengan ada Ustadz Erik di sini. Kalau Ustadz Erik itu menganjurkan ya ikut imam. Kita kurang pun tahiyatnya tahiyat akhir. Kalau saya enggak. Kalau kita kurang tahiyatnya ya tahiyat awal karena kita kurang. Oke. Jadi memang itu istilah Pak, duduk. Jadi yang diikuti itu bukan cara duduknya, tapi duduknya. Bahwa imam itu duduk, kita juga duduk. Adapun cara duduk itu ikhtilaf. Ada yang cara duduknya tawaruk, ada yang cara duduknya iftiros. Atau tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, kalau di kita di Muhammadiyah, sholat meskipun dia 2 rakaat, duduknya tahiyat akhir. Kalau di teman-teman Salafi, ya itu rata-rata tahiyat akhir itu kalau sholatnya lebih dari 2, 3 atau 4. Sehingga sholat apapun itu kalau cuma 2 rakaat, duduk tahiyat awal. Ini di teman-teman Salafi. Jadi yang diikuti itu duduknya, bukan cara duduknya. Adapun cara duduknya itu memang istilah. Cuman kita menguatkan namanya tahiyat akhir ya duduk tahiyat akhir meskipun cuma 2 rakaat. Ketika kita kurang, imam sudah tahiyat akhir, kita kurang 1, ya kita duduknya tahiyat awal karena kita kurang. Itu wallahu a'lam. Ya, coba nanti kita eksplorasi lebih jauh terkait dalil-dalilnya ya Pak. Karena memang itu hanya dibedakan menjadi 2 itu tata cara duduk dalam sholat, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, apakah ketika kita kurang itu tahiyatnya tahiyat akhir atau tahiyat awal? Itu sebenarnya nggak ditemukan dalilnya. Cuman yaitu analogi salah para ulama saja bahwa duduk seperti itu untuk tahiyat awal dan duduk seperti tahiyat akhir itu untuk tahiyat akhir. Maka kalau kurang itu bukan akhir sehingga duduknya seperti tahiyat awal. Kalau Ustadz Eri ikuti gerakan imam semuanya, duduknya ya cara duduknya. Tapi kalau kita kurang, tetap harus nambahi kekurangan. Tapi di situ ada permasalahan. Enggak, bukan lali. Kalau memang harus mengikuti gerakan imam semuanya, kenapa pas salam kita berdiri? Kalau salam berdiri. Paham nggak maksudnya ini? Buktinya kalau kita imam salam, kita berdiri nggak salam. Kalau logikanya harus mengikuti semua gerakan imam. Nyatanya ketika imam salam, kita nggak boleh salam. Kita berdiri karena kurang. Jadi yang diikuti itu gerakannya, gerakan pokoknya. Ya, jadi kalau imamnya duduk, ya kita duduk. Gitu. Imamnya berdiri, kita berdiri. Imamnya rukuk, kita datang langsung rukuk. Imamnya sujud, kita datang langsung sujud. Itulah yang dimaksudkan ikut gerakan imam. Bukan yang keliru kan takbir Allahu Akbar, imam sujud ruku cepet-cepetan tapi goda. Nah, ini yang tidak ada dasarnya, yang keliru katanya. Nah, kita ngikutin itu gerakannya. Tapi imam salam kita belum selesai, nggak boleh kita ikuti. Nah, makanya kalau saya ikut pendapat yang itu tadi. Kalau kita sendiri belum selesai, duduknya duduk tahiyat awal. Dan ketika imam salam, kita langsung berdiri. Ya. Oke, ampun ya. Oke, terakhir Pak, paling terakhir ya, jam 6 lewat nih. Musa, Muhammadiyah Salafi. Nggih, dengan banyak istilah-istilah sekarang nggih, bahkan ada mukris Muhammadiyah Kristen. Itu dalam kajian fenomenologi memang ada, Pak. Ya memang ada, tapi bukan diakomodir oleh Muhammadiyah, enggak. Memang ada jamaah Muhammadiyah, tapi afiliasinya ke Salafi sebenarnya. Karena mereka lebih dekatnya memang ke kita, itu loh. Memang lebih dekatnya ke kita. Ya.
Bahkan yang sekarang ada yaitu tadi Krismuha, Kristen Muhammad. Ya, itu karena banyak mahasiswa-mahasiswa di timur sana yang agamanya Kristen tapi kuliahnya di Muhammad. Ya, mereka tetap dengan agamanya tapi hafal Sang Surya, ikut IMM bahkan ikut IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu yang kemudian sama Pak Mufti itu disebut Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Bukan berarti kemudian Muhammadiyah membenarkan agama Kristen. Enggak, itu kajian fenomenologi. Fenomenanya ada. Nah, gitu loh. Bukan dibenarkan oleh Muhammad. Ya, sama seperti itu saya kira. Jadi ada memang seperti itu. Ya, ada Musa, yaitu Musa, ya Muhammadiyah, tapi senengane rungokne kajiane Salafi dan beramalia seperti Salafi. Ya enggak apa-apa, asalkan enggak mempengaruhi lah paling tidak gitu. Itu Musa ya. Ada Munu ya, Muhammadiyah NU. Ini banyak Pak. Di amal usaha kita itu Munu banyak. Mereka hanya Muhammadiyah ketika di kantor. Balik nang omah ya wis NU meneh. Ketika di amal usaha ya, di sekolah-sekolah kita di sini ya, banyak. Ya di sekolah saja guru Muhammadiyah. Ada kampung balik Munu Muhammadiyah tapi tahlilan. Nah, itu. Nah itu nggih. Lewat pengajian Muhammadiyah mereka terpaksa harus teko karena di absen. Oke, ya gitulah. Tapi itulah cara dakwah kita. Paling tidak mereka dengan masuk di persyarikatan itu paling tidak mereka itu ngerti gitu loh. Ya, mengerti tidak seperti sebelumnya yang mereka nggak ngerti, dianggapnya kita itu sesat, gitu kan begitu. Tapi setelah tiba-tiba Muhammadiyah itu gak sesat, nah itu paling tidak begitulah. Jadi saya kira itu ya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.